Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati fid din, pemirsa dimanapun berada rahimani wa rahimakumullah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Di antara nikmat yang terbesar, di antara nikmat yang besar yang Allah berikan adalah kesempatan bisa bertemu dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik dan benar. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azani Allah wa iyyakum, pemirsa dimanapun berada. Kesempatan kali ini akan saya sampaikan tentang suatu hal yang penting dalam puasa, ya, khususnya di puasa Ramadan, yang merupakan rukun dari puasa, yaitu tidak lain tidak bukan adalah niat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu afwan, dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, hadis yang sangat terkenal, yaitu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amal tergantung, atau sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi semua amal itu tergantung dengan niatnya. Dan para ulama menjelaskan dalam hadis ini bahwasannya fungsi dari niat yaitu ada dua, dari lafadz innamal a'malu binniyat, ini untuk membedakan amalan satu dengan amalan lainnya. Adapun yang kedua fungsinya adalah yaitu di lafadz wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seseorang itu hanya mendapatkan atas apa yang dia niatkan. Ini untuk, atau maksudnya adalah niat ikhlas lillahi ta'ala. Jadi yang pertama, amalan itu harus ada niat, karena kalau tidak ada niat, maka tidak sah atau tidak diterima. Mafhum mukhalafah dari kalimat innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu hanya tergantung pada niatnya. Mafhum mukhalafahnya, kalau amalan itu tanpa niat, maka tidak sah. Amalan itu tergantung pada niatnya.
Kalau amalan ada niatnya maka sah. Kalau tanpa niat berarti tidak sah. Ya. Dan ya, di antara amalan ya atau ibadah adalah siam ya di bulan Ramadan. Ya. Atau puasa secara umum. Ibadah puasa ya juga demikian harus ada niat. Ya, tanpa niat ya maka tidak sah. Ya. Nabi SAW ya untuk puasa sunnah misalkan. Puasa sunnah Nabi SAW ya niat ya di pertengahan hari atau tidak di malam harinya. Ya. Ini para ulama menjelaskan bahasanya puasa-puasa sunnah ya niatnya tidak harus di malam hari. Ya. Sebagaimana ya dalam sebuah hadis ya dijelaskan bahasanya Nabi bertanya ya kepada istrinya, apakah ada makanan? Ya. Dijawab tidak ada. Ya. Kemudian beliau, idzan fa ana shaim. Ya. Beliau bersabda, kalau gitu saya puasa. Ya. Adapun untuk puasa yang wajib, ya, maka harus diniatkan di malam harinya. Ya. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW ya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi ya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, man lam yubayyitis siyam minal laili fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat puasa ya di malam harinya ya, maka fala siyama lahu, tidak ada puasa baginya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ya wajib ya harus ya berniat di malam hari ya untuk puasa di esok harinya. Ya. Berniat ya dan waktunya sangat longgar dari mulai maghrib ya, dari awal malam sampai akhir malam. Ya. Jadi semua ya sepakat bahwasanya niat ya puasa wajib harus di malam harinya. Ya. Akan tetapi ada beberapa hal yang para ulama berbeda pendapat dalam hal niat puasa ini. Ya. Yang pertama tentang ta'yin niat. Ya. Ta'yin itu menentukan ya, niat yang menentukan puasanya puasa apa. Ya. Puasa wajib ya yang tidak ada waktu khususnya ya maka harus ada ta'yin. Nah, harus ada ta'yin. Ya. Misalkan puasa wajib yang tidak ada waktu khususnya, misalkan puasa kafarah ya. Kafarah karena dia berjima di siang hari di bulan Ramadan ya. Dia ya memilih kafarah atau dia mampunya kafarah siam 2 bulan berturut-turut. Ya. Nah 2 bulan berturut-turut ini kapan? Tidak ada waktu khususnya. Ya. Maka niatnya harus ta'yin.
ya, harus dia niatnya puasa kafaroh. Atau contoh lainnya puasa qadha, puasa menggantikan puasa Ramadan, ya, yang dia tidak berpuasa di bulan Ramadan karena sakit atau yang lainnya. Ya, dia mengganti puasanya di hari-hari yang lain. Ini tidak ada waktu khusus. Maka dia harus niat, ya, ta'yin, menentukan niatnya, niat puasa qadha. Dan ini ulama juga sepakat. Kalau puasa wajib, ya, yang tidak ada waktu khususnya, ya, maka ya puasa tersebut harus ditakyin niatnya, harus ditentukan ini niat puasa apa. Ya. Kemudian yang permasalahan yang ya kaitannya dengan takyin juga, jika puasa ya wajib yang ada waktu tertentu. Ya, jadi waktunya sudah tertentu, puasa wajib yang waktunya tertentu, seperti puasa Ramadan. Ya, sebagian ulama mengatakan harus takyin, ya, harus takyin. Sebagian lagi mengatakan tidak perlu takyin. Ya. Allah Ta'ala alam, yang lebih rajih, ya, yang tidak perlu takyin, karena sudah jelas. Ya, di bulan Ramadan di malam hari, ya, orang ya berniat puasa, sahur, ya, niat puasa, sudah jelas niatnya adalah puasa Ramadan, ya. Tidak ada lagi niatan lainnya, puasa yang lainnya tidak ada. Ya. Ini ya perkara yang pertama tentang niat yang diperselisihkan ulama, ya, tentang takyin niyah. Ya. Kalau ada waktu khususnya satu puasa yang wajib, maka ya harus ditakyin niatnya. Ini ulama sepakat. Ya. Yang kedua tentang takyin niat puasa yang puasa wajib, yang puasa wajib tersebut ada waktu tertentunya, ya. Ada yang mengatakan ya harus takyin, ya. Ada yang mengatakan tidak harus takyin, dan ini yang lebih kuat. Ya. Ramadan, ya, puasa wajib yang sudah ya setiap hari, ya. Di bulan Ramadan, ya. Dan tidak mungkin ada niatan lain dari seorang, ya, yang ketika dia ya niat di malam harinya niat puasa, tidak ada niat puasa lain kecuali niat puasa Ramadan. Kemudian perkara yang kedua yang diperselisihkan oleh para ulama adalah tentang apakah ya niat puasa Ramadan itu setiap hari atau cukup di awal bulan. Ya. Yang pertama, ya, para ulama sepakat, ya, kalau seseorang itu ada dalam kondisi, ya, dia punya pilihan, ya, dia punya pilihan, ya, mau puasa atau tidak puasa. Ya. Para ulama sepakat harus ya niat, ya, setiap harinya. Ya, misalkan dia punya pilihan, misalkan dia musafir. Dia musafir di bulan Ramadan, ya. Dia punya pilihan. Dia boleh tidak puasa, ya. Tapi juga puasa juga boleh. Dia punya pilihan mau puasa atau tidak. Nah, maka ketika seperti ini seseorang harus niat di malam harinya, setiap malamnya. Ya, setiap malam ketika
musafir, dia ketika safar di bulan Ramadan, setiap malam dia harus niat, oh besok saya puasa, harus niat. Ya. Ya. Ini para ulama sepakat, ya, harus niat setiap kali mau puasa. Ketika sekali lagi kondisi orang dia punya pilihan, ya, boleh dia punya pilihan puasa atau tidak puasa. Ya. Kemudian yang kedua, yang tidak ada pilihan, ya, artinya dia ya, wajib puasa, dia tidak safar, dia tidak sakit, dia ya mukim, dia sehat. Ya, maka di sini para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, ya, Malikiyah, ya, mengatakan cukup niat sekali di awal bulan. Ya, cukup niat sekali saja di awal bulan. Ya. Karena ya sudah mencakup selama sebulan itu puasa, dan sudah jelas puasa di bulan Ramadan. Ya. Kecuali jika selama bulan Ramadan itu tadi ada jedanya, kayak yang punya pilihan tadi, ada jedanya. Misalkan dia puasa dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 5 Ramadan. Ya, maka dia niat di awal Ramadan, ya. Tapi di tanggal 6-nya dia tidak puasa karena sakit misalkan. Ya. Kemudian tanggal 8 atau tanggal 7-nya dia sembuh, ya. Mau puasa, ya, maka harus niat lagi. Karena terputus. Ya. Tapi kalau tidak terputus, ya, cukup di awal bulan. Ini kata, ya, pendapat Malikiyah. Ya. Seperti orang yang, ya, niat sholat, ya. Ya, niat sholat. Ketika dia niat sholat, ya, maka ketika dia lupa di tengah sholat, dia lalai, ya, misalkan sholat membayangkan ini itu, kemana-mana pikirannya, ya tidak sedikit, ya, dari kaum muslimin yang seperti itu, ya. Maka dia, ya, tidak perlu mengulang niat lagi, ya. Cukup niatnya di awal. Nah, ini pendapat Malikiyah harus cukup di awal bulan. Ya. Pendapat yang kedua, harus setiap malam, ya, di bulan Ramadan. Besoknya puasa, setiap malamnya harus niat. Ya. Dan ini Allah Ta'ala alam yang lebih kuat. Ya, Allah Ta'ala alam. Ini juga pendapatnya Syekh bin Baz, ya, dalam fatwa beliau, ya. Kenapa harus, ya, setiap malam? Ya, karena terputus tadi, ya. Karena puasa itu meskipun sebulan terus tapi terputus. Dan setiap hari, ya, ada ibadah tersendiri, ya. Puasa itu terpisah dari puasa hari berikutnya. Ya, karena sehari puasa, ya, kemudian dia membatalkan puasanya, berbuka, karena sudah terputus, ya, puasanya, ya, terputus, ya. Ada yang membatalkan puasa. Beda, ya, kalau kita bandingkan dengan sholat tadi, orang yang sholat, ya, pikirannya kemana-mana, ini tidak batal sholatnya, tidak batal sholatnya. Artinya, ya, cukup, ya, niat di awal, ya. Kalau puasa, ya, Ramadan, ya, ini harus setiap malam karena terputus. Sehari selesai, batal puasanya, buka, ya, besok puasa lagi, harus niat baru lagi. Ini yang lebih kuat, Allahu Ta'ala a'lam. Ya.
Kemudian ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Ya. Ada perkara lain atau fenomena lain yang sering kita dapati di sebagian kaum muslimin, ya, melafalkan niat puasa. Ya. Nawaitu shauma ghadin, ya. Nawaitu shauma ghadin sampai akhir, ya. Atau ada yang kalau ikut Imam Malik, nawaitu shauma jami'is syahri, ya. Niat, ya, dilafalkan, ya. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, suri teladan kita, yang kita contoh, yang, ya, difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang diperintahkan yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ambillah. Apa yang dilarang maka jauhilah, tinggalkanlah. Ya. Beliau alaihi salatu wassalam yang kita contoh, yang kita ikuti, yang petunjuknya adalah sebaik-baik petunjuk. Fa inna khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya petunjuk yang paling baik adalah petunjuknya Nabi Muhammad. Beliau alaihi salatu wassalam tidak melafadzkan niat. Dalam ibadah-ibadah beliau tidak pernah melafalkan niat. Ya. Maka kita kalau ingin mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak perlu, ya, melafadzkan niat. Ya. Meskipun para ulama, ya, sebagian, ya, terutama di kalangan Syafi'iyah, ya, berpendapat, ya, melafadzkan niat, anjuran melafalkan niat, ya. Untuk, ya, kenapa mereka menganjurkan melafalkan niat? Untuk memperkuat niat itu, ya, atau untuk tanbih, untuk orang itu biar tidak lalai, ya, karena kalau lalai bahaya, bisa tidak sah, ya, amalannya. Puasa lupa nggak niat, tidak sah puasanya. Sebagaimana hadis yang di awal tadi kita sampaikan, innamal a'malu binniyat. Ya. Maka mereka menganjurkan untuk melafadzkan niat sebagai pengingat. Ya. Akan tapi, ya, kalau kita mau, ya, mencontoh Nabi SAW, Nabi tidak pernah, ya, melakukan hal itu. Para sahabat tidak pernah melakukan hal itu, ya. Dan sebagian ulama Syafi'iyah juga, ya, tidak menyatakan niat itu tidak dilafalkan, ya. Di antaranya Imam An-Nawawi dalam Raudhatut Talibin, beliau mengatakan an-niyatu fi jami'il ibadat mu'tabaratun bil qalbi wa la yakfi fiha nutqul lisani ma'a ghaflatil qalbi wa la yashtaritu, ya. Atau wala yustaratu, ya. Niat itu, ya, dalam semua ibadah, fi jami'il ibadat mu'tabaratun, ya, diakui, ya, bil qalbi, atau diungkapkan di, ya, atau tempatnya di hati, ya. Beliau mengatakan wala yakfi fiha nutqul lisani ma'a ghaflatil qalbi wala yustaratu, ya. Dan tidak cukup niat itu dilafadzkan saja, ya, dan hatinya lalai, ya. Tidak cukup. Niat itu tempatnya dalam hati, semua ibadah niatnya itu tempatnya dalam hati, dan tidak cukup kalau diucapkan saja. Ya. Jadi
fenomena yang agak lucu kadang ya. Katanya niat itu melafadzkan niat itu untuk mengingatkan atau mengokohkan niat dalam hati, mengokohkan hati untuk berniat. Ya, tapi ya terkadang orang yang mengucapkan itu hatinya lalai, hatinya mikir kemana, hanya lisannya saja nawaitu shauma ghadin, lisannya saja tapi hatinya mikir ke sana, ke lain hal. Ini lucu ya. Dan Imam Nawawi menjelaskan ya, wala yakfi fiha nutqul lisani ma'a ghaflatil qalbi. Tidak cukup niat itu diucapkan lisan sedangkan hatinya lalai. Wala yustaratu, dan tidak disyaratkan niat itu dilafalkan. Nah, ini ya pendapat Imam Nawawi ya, yang beliau adalah Syafi'i ya. Sudah kita ketahui semua bahwasanya beliau adalah mazhabnya mazhab Syafi'iyah. Ya. Kemudian khusus tentang siam ini, tentang puasa ya. Beliau juga menjelaskan tentang niat puasa. Kalau tadi kan secara umum ibadah. Beliau tentang puasa ini menjelaskan dalam kitab yang sama ya. La yasihhus shaumu illa bin niyyati. Tidak sah puasa melainkan dengan niat. Ya, kalau ini semua sepakat. Tidak sah puasa ya melainkan dengan niat. Wa mahalluhal qalbu. Ya. Wa mahalluha al qalbu. Dan tempat niat itu di hati. Ya. Wala yustaratun nutqu bila khilafin, dan tidak disyaratkan harus diucapkan ya tanpa ada perselisihan. Jadi para ulama tidak berselisih. Ya, para ulama tidak berselisih bahwasanya niat itu tidak harus diucapkan. Ya. Kalau sudah ya orang kalau sudah, dan sudah jelas ya, orang kalau sudah malam hari dia makan sahur itu sudah niat puasa. Orang mau sholat dia wudhu itu sudah niat mau sholat. Orang wudhu ya, orang wudhu dia membasuh, mulai dengan bismillah, membasuh kedua telapak tangannya, mencuci kedua telapak tangannya ya. Ini sudah menandakan dia niat ya. Kalau bahasa Jawanya kerentek ya, ing manah ya. Keinginan dalam hati itu niat ya. Inilah yang bisa disampaikan ya tentang urgensi niat, yang intinya niat ya, yang intinya semua ibadah itu membutuhkan niat. Kalau ibadah tanpa niat ya, maka tidak sah ibadahnya ya. Dan niat itu harus ikhlas. Walikulli imri'in ma nawa, tadi harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas tidak diterima ya. Karena syarat diterimanya ibadah itu ikhlas. Ibadah itu harus ada niat, kalau tidak ada niat tidak sah. Ya. Kalau niat ya tapi tidak ikhlas, tidak diterima ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ya, niat puasa sunnah itu tidak harus di malam hari ya, tapi ya boleh di pertengahan hari ya. Yang ketiga, niat puasa wajib ya, kalau ya waktu puasa wajib itu sudah ya ada waktu tertentu ya, maka tidak perlu takyin niat puasa apa itu yang diniatkan, tidak perlu. Tapi kalau ya puasa wajib itu tidak ada waktu tertentunya,
maka harus ditakyin. Ya. Kemudian yang berikutnya, kesimpulan yang berikutnya, niat puasa Ramadan ya harus setiap malam hari ya di bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang terakhir, niat itu tidak perlu dilafalkan karena contoh dari Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, mereka tidak melafalkan niat. Allah taala a'lam, ada benarnya datangnya dari kami, dari Allah Subhanahu wa taala yang maha berilmu, ada salahnya datangnya dari kami yang maha bodoh. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.